sih Anda yang lagi dengerin sesi kita sekarang ini, datang ke suatu tempat baru, entah buat liburan atau urusan kerja, terus tiba-tiba dikasih peringatan aneh sama warga lokal di sana. nah ya, benar banget. Peringatan yang spesifik, tapi terdengar gak masuk akal gitu loh. Kayak misalnya mereka bilang, jangan lewat jalan tanah itu abis maghrib. Atau kalau dengar suara aneh di hutan belakang, diam aja, jangan ditengok. Dan jujur aja, kebanyakan dari kita pasti cuma ngangguk sopan di depan mereka kan. Padahal di dalam hati, ya kita senyum meremehkan. Bener. Kita tuh nganggapnya, ini mah cuma takhayul masa lalu, sisa-sisa kepercayaan kuno yang ya udah nggak relevan lagi sama kehidupan modern kita sekarang. Terus karena kita merasa lebih tahu, lebih pinter, aturannya kita langgar gitu aja. Itu sih respons yang sangat bisa diprediksi dari manusia modern ya. Kita kan hidup di era dimana segala sesuatu tuh bisa dicari penjelasannya. Tinggal buka mesin pencari di ponsel, semuanya ada. Makanya kita merasa punya semacam tameng rasionalitas gitu. Rasanya kebal gitu ya terhadap hal-hal yang di luar nalar. Betul, ada arogansi intelektual di sana. Sebuah keyakinan kalau logika kita ini selalu bisa menaklukkan ruang dan waktu, bahkan di tempat-tempat yang aturan mainnya tuh udah ada jauh sebelum kita lahir. Wah, arogansi intelektual. Frasa yang menarik banget. Dan arogansi itulah yang bakal jadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini. Kita bakal ngebedah tuntas sebuah teks cerita rakyat atau folklore yang judulnya tuh merindingin banget. Di bawah lampor di tengah jalan. Judulnya saja sudah ngasih pertanda buruk ya? Iya kan? Tapi saya mau tegaskan di awal nih buat Anda yang dengerin. Misi kita hari ini bukan sekedar mau bacain kisah hantu buat nakut-nakutin Anda sebelum tidur. Enggak, kita bakal masuk jauh lebih dalam dari itu. Kita mau bedah anatomi dari ketakutan itu sendiri. Gimana rasa skeptis yang tadinya penuh kesombongan itu bisa hancur berkeping-keping, berubah jadi teror murni. Dan kenapa ngabaikan peringatan lokal itu bisa punya konsekuensi psikologis dan bahkan fisik yang fatal banget. Setuju. Jadi mari kita mulai dari karakter utamanya nih. Namanya Ardi. Coba Anda bayangin pemuda umur 22 tahun ini. Dia baru aja habis senang-senang. Nongkrong, main kartu, ketawa-ketawa sama teman-temannya di rumah si Riko. Waktunya itu sekitar jam 10:30 malam kan? Total. Cuma ada angin malam yang berhembus pelan di jalan tanah yang ngebelah area sawah yang luas banget. Nah, si Ardi ini berdiri di ambang pintu, siap-siap mau pulang. Kondisi fisiologis dan psikologis Ardi di momen ini tuh penting banget buat kita perhatikan. Dia lagi dibanjiri hormon endorfin dan dopamin setelah asyik main kartu. Dia lagi ngerasa aman banget, berada di puncak rasa aman lah istilahnya. Terus transisinya lumayan ekstrim ya? Ekstrim banget. Dari ruang tamu yang terang benderang, hangat, banyak orang, tiba-tiba harus keluar ke tempat yang gelap gulita, dingin, dan terisolasi. Ini pergeseran lingkungan yang drastis. Tapi karena otaknya masih merespons rasa aman dari dalam rumah, dia jadi gagal mengkalibrasi potensi ancaman yang ada di luar. Dan pas di ambang pintu itulah si Riko, temennya yang emang warga asli sana, nyoba nahan dia. Riko nyuruh Ardi nginep aja. Alasannya masuk akal sih, jalanan sawah itu gelap dan sepi banget. Tapi Ardi nolak mentah-mentah. Karena dia mikirnya rumah dia cuma 15 menit dari situ. Nah itu dia, buat Ardi ngapain repot nginep cuma gara-gara jalanan sepi. Akhirnya Riko nyerah, tapi dia ngasih satu instruksi yang sangat spesifik. Dia natap Ardi dan bilang gini, kalau dengar suara rame, jangan nengok. Merinding saya dengarnya. Riko di sini tuh nggak lagi ngasih saran kasual loh. Dalam konteks sosiologi masyarakat agraris, Riko lagi nyoba mengaktifkan mekanisme kontrol sosial. Tunggu dulu, saya pengen gali soal ini. Kalau kita ngomongin mekanisme kontrol sosial, pemahaman dasar saya tuh mitos-mitos kayak gini sengaja diciptain sama petani zaman dulu murni buat alasan keselamatan aja kan? Keselamatan fisik maksudnya. Iya, kayak biar anak-anak muda nggak keluyuran malam-malam, terus jatuh ke saluran irigasi yang gelap, atau malah diserang hewan buas nokturnal. Jadi warga ngarang cerita soal lampor atau monster pasar malam. Tapi kalau teks ini nganggap lampor itu cuma alat kontrol psikologis, kenapa peringatan Riko harus sespesifik jangan nengok? Itu pertanyaan yang bagus banget. Anda benar kalau secara historis, akar dari mitos kayak gitu emang buat keselamatan fisik di lingkungan agraris yang minim cahaya. Tapi teks ini tuh nunjukin fenomena di mana mitos itu udah berevolusi.
Mengakar begitu kuat selama ratusan tahun, sampai-sampai dia nyiptain realitasnya sendiri. Oh, jadi udah bukan sekedar cerita nakut-nakutin lagi ya? Betul. Peringatan Rico itu jadi sangat spesifik karena dalam logika folklore, pantangan itu bukan sekedar metafora. Pantangan adalah hukum fisika di alam gaib tersebut, itu aturan main dunianya. Saya paham sekarang. Berarti sikap Ardi ini persis kayak pas kita ngunduh aplikasi baru di HP kita nih. Oh, yang ada layarnya panjang itu? Iya, layar yang isinya terms and conditions, syarat dan ketentuan yang panjangnya bisa 10 halaman. Kita kan nggak pernah bacanya ya. Kita langsung gulir layar secepat mungkin ke bawah, terus asal pencet tombol agree aja. Kita mikir, ini nggak bakal ada dampaknya buat hidup gue. Analogi yang sangat akurat. Ardi ngelakuin hal yang sama persis. Dia nganggap lampor ini cuma cerita pengantar tidur anak-anak. Dia nekan agree pada peringatan Rico tanpa sadar kontrak macam apa yang baru aja dia tanda tangani. Dan ketidaktahuan ini, arogansi ini, adalah bahan bakar utama buat tragedi yang bakal nimpa dia. Ardi melangkah keluar dengan keyakinan penuh kalau aturan lokal itu nggak berlaku buat dia. Ya saja, normal. Langit gelap, bulan bersinar separuh, suara jangkrik mendominasi keheningan sawah. Tapi pelan-pelan teks ini mulai memutarbalikan realitas. Tanpa menggunakan jumpscare murahan ya. Bener, nggak ada tuh hantu yang tiba-tiba lompat ke depan muka pakai suara kencang. Teks ini justru ngebangun ketakutan lewat manipulasi sensorik yang pelan banget. Dimulai dari telinga. Ardi mulai dengar suara dari kejauhan. Suaranya kayak apa awalnya? Awalnya tuh cuma kayak desiran angin gitu. Tapi perlahan berubah jadi suara kerumunan orang. Terus ada suara langkah kaki beramai-ramai, ada suara percakapan, tapi nggak jelas mereka ngomong apa. Dan yang paling spesifik dari semuanya, ada bunyi lonceng kecil dan suara kayu yang dipukul secara berirama. Tok, 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 gitu. Eskalasi auditori ini sebenarnya cara yang sangat brilian buat meretas sistem saraf manusia. Pas Anda berada di lingkungan yang mengalami deprivasi sensorik, kayak jalan sawah yang gelap gulita itu, otak Anda bakal ngompensasi dengan cara ningkatin sensitivitas pendengaran secara drastis. Oh, pantesan suaranya jadi kerasa deket banget ya? Iya, dan bunyi lonceng kecil serta ketukan kayu itu bukan cuma suara acak loh. Secara psikologis, suara yang punya ritme atau ketukan teratur itu nandain adanya kecerdasan. Adanya sebuah prosesi atau ritual. Ini ngirim sinyal bahaya ke otak purba kita kalau ada kelompok besar yang terorganisir di dekat kita. Wow. Dan pas di titik itulah eskalasi visualnya nyusul. Ardi ngeliat titik-titik api kecil kayak puluhan obor yang gerak pelan di ujung jalan. Jantung Ardi mulai berdebar kencang dong. Peringatan Rico mulai terngiang di kepalanya. Jangan nengok. Tapi respons Ardi pasti menolak hal itu kan? Iya banget. Alih-alih panik terus lari, Ardi malah ngegelengin kepalanya kuat-kuat, terus dia bergumam sendiri. Ini halusinasi, paling juga orang ronda. Nah, yang saya penasaran nih, kenapa sih otak manusia bereaksi kayak gitu? Kenapa pas dihadapin sama ancaman yang jelas-jelas di luar nalar, pikiran kita malah berusaha mati-matian merasionalisasinya? Yang lagi dialami Ardi itu bentuk ekstrim dari disonansi kognitif. Otak manusia tuh paling gak suka nerima informasi yang bertentangan sama sistem kepercayaan utamanya. Ardi kan dari awal percaya hantu itu gak ada, mitos lokal itu konyol. Tapi matanya lihat obor, telinganya dengar suara lonceng. Betul, matanya dan telinganya ngirim data nyata kalau ada rombongan tak kasat mata bawa obor. Nah di sini korteks prefrontal si Ardi, bagian otak yang tugasnya mikir logis, lagi nyoba maksa amigdalanya, pusat rasa takutnya buat tenang. Caranya ya dengan memalsukan data tadi. Ini persis kayak fitur autocorrect di ponsel kita nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Ya, pas kita ngetik kata yang salah atau aneh, sistem autocorrect kan bakal maksa ngubah kata itu jadi kata yang umum, biarpun itu malah ngerubah makna seluruh kalimatnya. Otak Ardi ini lagi nekan tombol autocorrect, ngubah kata lampor supranatural jadi kata orang ronda yang lagi patroli, semata-mata biar sistem otaknya nggak crash karena shock. Analogi yang sangat pas. Otaknya ngelakuin autocorrect demi mempertahankan kewarasan si Ardi sendiri. Tapi pertahanan rasional ini nggak bertahan lama. Alam langsung ngehancurin pertahanan itu seketika. Nah, ini bagian yang bikin merinding. Dalam teks, disebutin kalau angin tuh tiba-tiba berhenti total. Jangkrik yang tadinya bersahutan ribut banget, mendadak diam 1000 bahasa. Keheningan yang tiba-tiba ini bukan sekedar hilangnya suara aja loh, tapi kerasa kayak vakum udara. Dan ada satu detail lagi yang menghancurkan logika dia sepenuhnya kan? Bau kuburan.
Udara tiba-tiba dipenuhi sama bau tanah basah, persis kayak kuburan yang baru aja digali. Bau kuburan ini detail yang bikin bulu kuduk saya langsung berdiri pas bacanya. Dan secara neurologis, emang ada penjelasannya kenapa bau itu sangat efektif ngehancurin logika Ardi. Indra penciuman itu satu-satunya indra manusia yang nggak ngelewatin talamus. Talamus itu kayak stasiun penyaring informasi di otak kita. Oh, jadi baunya langsung masuk gitu aja. Kita. Anda bisa bohongin mata Anda dengan bilang, itu cuma orang ronda. Tapi Anda nggak bisa bohongin indera penciuman Anda waktu mencium aroma kematian. Bau kuburan baru itu adalah stempel final kalau hukum fisika udah runtuh. Ardi udah sepenuhnya masuk ke wilayah lampor. Fitur autokorek otaknya resmi hancur. Wah, gila. Sekarang posisi Ardi bener-bener terjebak, Lih. Suara rombongan, lonceng, dan langkah kaki itu sekarang posisinya tepat ada di belakang punggungnya. Udaranya jadi dingin banget. Tapi, dan ini krusial banget ya, Ardi tuh belum melanggar satu-satunya aturan yang dikasih Riko. Aturan jangan menengok tali. Bener, dia belum nengok. Dia masih matuhin terms and conditions itu. Meskipun di dalam hati dia udah ketakutan setengah mati. Tapi lalu, datanglah momen yang menurut saya ini jebakan psikologis paling cerdas dan licik di teks ini. Momen saat ada suara dari belakang. Iya, dari arah belakang punggungnya, kedengeran suara yang berat banget merintahkan satu kata. Berhenti. Ardi langsung ngebeku. Langkah kaki puluhan entitas di belakangnya juga ikutan berhenti. Terus suara berat itu ngucapin sebuah kalimat jebakan. Kau melihat kami? Padahal saat itu Ardi sama sekali belum menoleh. Ini manipulasi tingkat tinggi beneran. Coba kita bedah mekanismenya pelan-pelan. Entitas ini tuh nggak pasif nunggu mangsanya bikin kesalahan loh. Mereka secara aktif merekayasa sebuah paradoks kognitif. Dengan nuduh Ardi kau melihat kami, mereka ngelontarin sebuah pernyataan yang secara faktual salah di dunia nyata. Jujur ya, kalau saya di posisi Ardi, pas ada suara dari belakang yang nuduh saya ngelihat mereka, padahal saya lagi natap lurus ke depan, refleks pertama saya pasti bakal nengok buat protes. Kayak, siapa yang lihat? Ini mah refleks manusiawi banget, bukan tindakan yang disengaja. Persis banget, dan itulah senjata utama mereka. Mereka nggak nyerang fisik si Ardi secara langsung, tapi mereka nyerang refleks psikologisnya. Teksnya dengan jelas nulis kalau Ardi nengok pelan tanpa sadar. Tuduhan tadi berhasil membypass kemampuan berpikir logisnya. Waktu dia nengok cuma buat memverifikasi tuduhan itu, dia sendirilah yang akhirnya bikin tuduhan itu jadi kenyataan. Dia meresmikan pelanggarannya sendiri. Gila sih, mereka benar-benar memaksa Ardi melanggar aturan cuma pakai kata-kata. Dan begitu Ardi nengok, konfrontasi visualnya langsung terjadi. Apa yang dia lihat saat itu benar-benar matahin semua sisa rasionalitasnya. Apa yang dideskripsikan di teks? Di jalan sawah yang berlumpur itu, berbaris rombongan makhluk yang pakaiannya tuh kayak prajurit zaman dulu. Wajah mereka pucat pasi, dengan mata yang bolong, kosong gitu. Ada yang bawa obor, ada yang manggul tandu kayu kuno, dan ada yang menggotong peti mati. Perhatikan gimana elemen-elemen visual ini bekerja sama ya. Pakaian prajurit tua, tandu kuno, peti mati. Ini bukan gambaran hantu tunggal yang cuma melayang mondar-mandir tanpa arah. Ini adalah sebuah prosesi seremonial. Ada bobot sejarah yang kental banget dalam wujud mereka. Nah, ngomong-ngomong soal itu, pas saya baca bagian ini, ada satu hal yang kerasa beda banget dari cerita hantu biasanya. Yang bikin saya paling ketakutan tuh justru bukan para prajurit pembawa peti mati itu. Tapi sosok yang di tengah itu. Iya, di tengah-tengah rombongan ada satu sosok yang tingginya nggak wajar, lebih tinggi dari yang lain. Pakaiannya hitam legam dan wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Sosok hitam ini nggak nyerang Ardi. Dia cuma ngangkat tangannya pelan, nunjuk ke arah Ardi, terus ngeluarin satu vonis singkat. Dia melihat. Saya sempat bingung pas baca ini. Rasanya tuh malah kayak lihat jenderal militer yang lagi ngasih perintah eksekusi mati. Kebingungan Anda itu sangat beralasan kok. Karena apa yang baru aja Anda saksikan lewat teks itu adalah sebuah konsep yang jarang banget dibahas, yaitu birokrasi gaib. Tunggu. Birokrasi gaib? Maksudnya gimana tuh? Tolong jelasin deh. Jadi gini, dalam banyak folklore agraris yang mendalam, dunia supranatural itu nggak digambarin sebagai tempat yang penuh kekacauan acak. Mereka tuh punya hierarki, punya aturan hukum, dan sistem komando yang jelas. Sosok tinggi berpakaian hitam tadi, itu adalah perwujudan dari otoritas tertinggi dalam dimensi mereka.
Jadi dia nggak perlu ikut-ikutan nakut-nakutin. Nggak perlu sama sekali. Dia nggak butuh pasang wajah menyeramkan, dia cuma bertindak sebagai hakim. Begitu dia menyatakan dia melihat, itu adalah putusan hukum yang mutlak, final. Artinya, garis batas dimensi udah dilanggar, dan hukumannya harus dieksekusi detik itu juga. Buktinya apa? Teksnya mencatat kalau begitu kalimat itu diucapin, serentak semua kepala makhluk di rombongan itu nengok ke arah Ardi. Puluhan pasang mata kosong menatapnya bersamaan dengan sinkronisasi yang sempurna. Mereka bergerak di bawah satu pikiran kolektif. Astaga, begitu puluhan mata kosong itu natap dia barengan, insting bertahan hidup Ardi akhirnya menyala. Dia berbalik terus lari sekuat tenaga. Bayangin, jalan tanah sawah itu kan licin dan berlumpur ya. Ardi lari terengah-engah, kakinya hampir terperosok berkali-kali. Tapi yang paling mencekam dari adegan kejar-kejaran ini adalah presisi suara yang ngejar dia. Presisi gimana maksudnya? Mereka tuh nggak lari berhamburan kayak orang ngejar maling gitu. Suara langkah kakinya, denting loncengnya, derit tandu payunya, semuanya gerak ngejar Ardi secara teratur. Ditambah lagi ada suara bisikan yang menggema di udara bilang, bawa dia, bawa dia. Dia melihat, saya sempat mikir, mungkinkah si Ardi ini bisa selamat karena dia masih muda dan pelari yang cepat? Secara mekanis itu perburuan yang sia-sia banget. Manusia itu terikat sama hukum termodinamika. Kita butuh oksigen buat otot kita dibatasi oleh gravitasi, ada gesekan lumpur, dan ada penumpukan asam laktat yang bikin otot kita lelah. Sedangkan entitas yang ngejar Ardi ini, mereka nggak punya batasan biologis atau fisika itu. Mereka kan nggak bernafas kan? Jadi, lari secepat apapun nggak akan ngaruh ya? Nggak akan. Perbulan ini sebenarnya bukan tentang adu kecepatan. Ini murni penyiksaan psikologis. Mereka emang sengaja mempertahankan jarak yang konstan di belakang Ardi buat memaksimalkan rasa terornya sebelum eksekusi akhir dilakukan. Pas lagi lari panik-paniknya, tiba-tiba Ardi ngelihat cahaya lampu kuning dari rumah-rumah warga kampung di ujung jalan. Harapan. Coba Anda bayangin di posisi Ardi. Di kepalanya pasti mikir, sedikit lagi, cahaya udah ada di depan mata. Ini tuh persis kayak kalau kita lagi mimpi buruk jatuh dari gedung tinggi. Oh, yang kita tiba-tiba terbangun sebelum nabrak tanah itu? Bener, kita meluncur ke bawah, tanah makin dekat, terus tepat 1 milimeter sebelum wajah kita ngehantem aspal, kita kebangun di kasur, keringat dingin, tapi selamat. Pembaca pasti ngira Ardi bakal dapat momen terbangun itu pas dia nyampe di bawah cahaya lampu kampung. Tapi kenyataannya nggak seindah itu kan? Kenyataannya sangat brutal. Tepat pas cahaya kampung itu udah bisa nerangin wajahnya, tiba-tiba sesuatu narik bahu Ardi dari belakang pakai kekuatan yang luar biasa kencang. Harapannya dirampas tepat di detik terakhir. Dunia Ardi langsung berputar, dia menceri tertahan, dan semuanya menjadi gelap gulita. Gak ada tuh momen kebangkitan paksa dari mimpi buruk ini. Dia benar-benar ketarik. Membiarkan Ardi ngelihat cahaya kampung sesaat sebelum narik dia balik ke dalam kegelapan itu adalah taktik manipulasi yang paling kejam. Dalam psikologi penyiksaan, menghancurkan harapan yang udah benar-benar ada di depan mata, itu bakal ngehasilin tingkat keputusan asaan yang jauh lebih absolut dibandingkan kalau emang dari awal nggak ada harapan sama sekali. Lampor sengaja biarin dia ngeliat cahaya itu cuma buat ngebuktiin penguasaan mutlak mereka atas nasib si Ardi. Merinding saya. Hal ini bawa kita ke kondisi keesokan paginya. Transisi dari malam yang dipenuhi entitas kuno ke pagi hari yang sangat realistis. Ini benar-benar mukul banget. Matahari terbit. Rico, temannya tadi, kaget karena tahu Ardi nggak pernah pulang semalaman. Warga kampung langsung panik menyisir area sawah. Dan pada akhirnya, mereka nemuin Ardi. Dalam kondisi seperti apa dia ditemukan? Dia terbaring meringkuk di atas lumpur sawah. Tubuhnya kotor dan basah. Para medis mungkin bakal ngecek nadinya dan bilang, oh dia masih hidup. Tapi teks ini ngasih satu deskripsi kunci yang menurut saya sangat mengganggu. Ditulis gini, matanya terbuka lebar, tapi kosong. Seperti orang yang jiwanya hilang. Kalau kita pakai kacamata psikiatri modern, kita mungkin bakal mendiagnosis Ardi ngalamin kondisi katatonia parah akibat trauma psikologis ekstrim. Tapi kalau kita setia pakai logika dari teks sumber kita, apa yang terjadi ini jauh lebih harfiah. Harfiah maksudnya jiwanya beneran diambil. Iya, Lampor nggak tertarik buat mencabut nyawa biologis Ardi. Membunuh secara fisik itu terlalu sederhana buat mereka. Hukuman yang sepadan atas kesombongan intelektual si Ardi, karena dia berani-beraninya ngelihat realitas terlarang mereka, adalah dengan mencuri esensi kemanusiaannya. Kesadarannya ditarik habis. Wah, berarti mereka sengaja ngebiarin tubuh fisik Ardi tertinggal di dunia kita, hidup-hidup sebagai semacam monumen peringatan gitu. Tepat sekali.
Tubuh kosong Ardi itu ibarat pesan yang sengaja ditinggalin oleh birokrasi gaib tadi buat warga kampung. Pesannya jelas, inilah yang bakal terjadi kalau kalian berani melanggar aturan kami. Luar biasa tragis ya perjalanannya. Coba kita renungkan sebentar. Cuma dalam rentang waktu beberapa jam aja loh. Pemuda 22 tahun yang tadinya penuh tawa, yang begitu percaya diri sama logika modernnya, yang dengan gampang ngeremehin nasihat warga lokal, sekarang berubah jadi cangkang gosong. Dan nasibnya berlanjut sampai sekarang kan? Iya, di bagian akhir teks kita dikasih tahu kondisi dia saat ini. Ardi nggak pernah ngomong lagi. Setiap hari kerjanya cuma duduk, diam di kursi depan rumahnya, natap kosong ke arah jalan sawah yang sama. Dan ini yang bikin saya nggak bisa tidur pas bacanya. Pada malam-malam tertentu yang dingin, tiba-tiba Ardi bakal berdiri dari kursinya. Dia menghadap ke arah kegelapan jalan tanah itu, wajahnya tanpa ekspresi, terus dia berbisik pelan banget, "Lampornya lewat lagi." Kalimat terakhir itu yang mengunci nasibnya secara permanen. Ardi udah nggak butuh matanya lagi buat bisa ngelihat lampor. Kesadarannya udah terkontaminasi secara absolut. Tubuh fisiknya mungkin bener ada di teras rumah di dunia nyata, tapi frekuensi otaknya kini selamanya terkunci pada dimensi di mana rombongan gaib itu berjalan. Dia udah jadi bagian dari ekosistem yang semalam sebelumnya dia tertawakan habis-habisan. Sebuah dekonstruksi rasa takut yang sangat brilian dari teks kita hari ini. Kesombongan yang langsung dibayar lunas dengan kengerian absolut. Nah, sebelum kita menyudahi sesi penelusuran mendalam kita kali ini, saya pengen ninggalin Anda, ya Anda yang lagi dengerin suara kita berdua sekarang, dengan satu pemikiran buat direnungkan. Silakan. Kita tahu kalau tubuh fisik Ardi masih ada di dunia nyata. Duduk diam kayak cangkang hampa yang cuma bereaksi mekanis layaknya radar rusak setiap kali lampor itu lewat. Tapi teks tadi kan nyebutin dengan jelas kalau jiwanya udah hilang. Jadi pertanyaannya adalah, di manakah jiwa Ardi saat ini berada? Pertanyaan yang sangat provokatif. Jika esensinya ditarik keluar paksa malam itu, mungkinkah sebagian dari kesadaran Ardi, bagian yang bikin dia jadi manusia utuh, kini malah ikut berbaris pakai pakaian prajurit kuno? Mungkinkah di suatu tempat di jalan sawah yang gelap gulita itu, jiwa Ardi kini sedang memanggul beban peti mati yang berat, terjebak dalam prosesi tanpa akhir, melangkah tanpa henti di dalam keheningan yang ababi? Coba Anda pikirkan hal itu malam ini. Terutama kalau Anda lagi nginep di daerah yang baru Anda kunjungi. Dan dari balik jendela kamar Anda yang gelap, Anda sayup-sayup dengar bunyi lonceng kecil dan suara ketukan kayu berirama yang makin lama makin mendekat. Apapun yang Anda lakukan, jangan pernah menoleh ke arah jendela. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.